Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil DRS MPD. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Contoh bilangan bulat yaitu -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jenis-jenis bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 dan seterusnya. Contohnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Akan tetapi, 0 ini merupakan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda plus. Di dalam operasi penjumlahan terdapat sifat-sifat. Yang pertama, sifat komutatif, disebut juga sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat komutatif ditulis dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contoh, dalam kurung 5 ditambah 2 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 2 tambah 7 sama dengan 14. Sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Karena jika menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, maka hasil operasi tetap dituliskan dengan 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Contohnya, 0 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah 0 sama dengan 12. Atau 0 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan 5. Unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse atau lawan dari A adalah min A. Inverse lawan dari min A adalah A. Dan secara umum sifat inverse ini dituliskan dengan A ditambah negatif A sama dengan 0. Contohnya 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Sifat tertutup. Artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Yang kedua, pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda negatif. Berikut sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Untuk suatu bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B, atau A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Contohnya,
4 dikurang 2 sama dengan 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. 4 dikurang negatif 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Negatif ketemu negatif akan menghasilkan positif. Jadi pengurangan tersebut akan berubah menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Atau dalam kurung A dikurang B tutup kurung dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Mengapa tidak sama dengan? Karena hasil dari pengurangan A dikurang B dengan B dikurang A akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Jelas menghasilkan hasil yang berbeda. Pengurangan yang melibatkan bilangan 0. A dikurang 0 sama dengan A, 0 dikurang A sama dengan min A. Bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Yang ketiga, perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda silang. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Bilangan positif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sifat-sifat operasi perkalian. Yang pertama, sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Sifat asosiatif. Dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya, dalam kurung 1 dikali 2 tutup kurung dikali 3 sama dengan 1 dikali dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 6. Sifat distributif. A dikali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC. Contoh, 4 dikali dalam kurung 2 tambah 3 tutup kurung sama dengan 4 dikali 2 ditambah 4 kali 3 sama dengan 8 ditambah 12 sama dengan 20. Unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. A dikali 1 sama dengan A. Contoh, 2 dikali 1 sama dengan 2. 100 dikali 1 sama dengan 100. 1 juta dikali 1 sama dengan 1 juta. Bersifat tertutup. Perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh, 5 dikali 7 sama dengan 35. Yang terakhir yaitu pembagian. Sifat-sifat operasi pembagian. Yang pertama, hasil bagi. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Yang kedua, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisikan.
A dibagi dengan 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Suatu bilangan yang dibagi 0 tidak terdefinisikan, bahkan oleh kalkulator sekalipun. Yang terakhir, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Dalam kurung A dibagi B, tutup kurung dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C, tutup kurung. Contohnya, 4 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4. Karena 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 4 hasilnya 1/2. Seorang siswa mengikuti ujian dengan mengerjakan 20 soal dari 35 soal. 5 jawaban salah dan sisanya benar. Jika poin jawaban benar adalah 4 dan poin jawaban salah negatif 1, maka nilai siswa tersebut adalah. Nah, jawab. Diketahui nilai benar adalah 4, nilai salah adalah negatif 1. Seorang siswa ini mengerjakan 20 soal dengan 5 salah. Maka jawaban benarnya 20 dikurang 5 sama dengan 15 dan jawaban salahnya adalah 5. Untuk menghitung nilai siswa tersebut, skor sama dengan nilai benar dikali jawaban benar ditambah nilai salah dikali jawaban salah. Nilai benarnya itu 4, jawaban benarnya itu 15. Nilai salahnya itu negatif 1 dan jawaban salahnya itu 5. 4 dikali 15 sama dengan 60. Negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. 60 dikurang 5 sama dengan 55. Jadi nilai siswa tersebut adalah 55 poin. Dita les matematika setiap 3 hari sekali. Bunga setiap 4 hari sekali. Dan Syabila setiap 6 hari sekali. Bila tanggal 22 April 2016 mereka les bersama-sama, maka pada tanggal berapa mereka akan les bersama-sama lagi? Dijawab, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu KPK dari 3, 4, dan 6. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Lalu 22 April ditambah 12 menghasilkan 34. Karena di bulan April berjumlah 30 hari, maka 34 dikurang 30 hari, sisanya 4. Maka mereka akan les bersama-sama lagi pada tanggal 4 Mei 2016.